Ketika saya lagi bengong-bengong di teras, ada orang lewat yang ingin nganter anaknya sekolah dengan menggunakan motor Honda lawas. Waktu pertama kali ngelihat, saya kurang sadar itu motor apa. Karena penasaran, akhirnya saya liatin lebih tegas motornya. Dan ternyata itu adalah salah satu motor ikonik dari Honda pada zaman dulu. Motor tersebut adalah Honda Karisma. Honda Karisma memiliki karisma sesuai dengan namanya. Dengan bentuk bagian belakang yang besar dan cc mesin yang besar, motor ini bisa menebarkan karismanya kepada konsumen di Indonesia. Namun sayangnya, walaupun motor ini memiliki karisma seperti namanya, tapi motor ini tidak laku atau setidaknya tidak bisa bersaing dalam hal penjualan kala itu. Pertanyaannya, kenapa Honda Karisma nggak laku atau bisa dibilang tidak selaku Honda Supra? Yang saya maksud di sini adalah Honda Supra 110 ya, karena kalau kita mau compare dengan Honda Supra 125, ya belum keluar kala itu. Karena Honda Karisma sudah dirilis 3 tahun sebelum dari Honda Supra 125 dirilis. Tepatnya Honda mengeluarkan Honda Karisma pada tahun 2002. Dan ketika motor ini diluncurkan, ini adalah motor bebek pertama yang memiliki mesin 125cc. Nggak sampai itu aja teknologi Honda kala itu di motor ini, karena Honda Karisma adalah motor pertama Honda yang memiliki indikator bensin dengan LCD mini. Sangat canggih bukan? Dan Honda mengeluarkan motor ini dalam 2 varian. Ada Karisma 125 dan ada 125D. Bedanya ya cuman di rem cakram doang. Kemudian kalau lagi ngomongin tampilan nih, sebenarnya bisa dibilang garis lurusnya Karisma kalau dilihat-lihat nih seperti menjadi acuan Honda Supra 125 ke depan. Karena memiliki bodi belakang yang bongsor, behel belakang yang besar, dan yang paling ikonik dari motor ini adalah penutup rantai. Ya, penutup rantai yang selalu digunakan oleh Honda agar motornya terlihat bersih. Klasik namun modern. Kemudian kalau kita lihat motor ini sekarang, motor ini terlihat biasa aja, memiliki bodi yang standar aja jika dibandingkan dengan motor-motor saat ini yang memiliki bodi besar. Namun pandangan ini jauh berbeda ketika motor ini pertama kali dikeluarkan. Motor ini dinilai kebanyakan orang memiliki bodi yang terlalu besar alias kurang ramping. Dan stigma orang zaman itu kalau motornya terlalu besar bodinya, ini tentu aja akan membuat repot penggunanya. Dengan alasan itu, maka penjualan Honda Karisma pun bisa dibilang biasa-biasa aja atau kasarnya nih kurang laku. Kenapa bisa kurang laku? Ya karena orang-orang kala itu masih sangat cinta dengan Supra X 110cc. Dan jika dibandingkan dengan Karisma nih, Honda Supra X 110 jauh lebih ramping, lebih irit, dan lebih sederhana. Jadi sampai titik ini, Honda Supra benar-benar masih dicintai masyarakat Indonesia. Kemudian selain itu, faktor lainnya kenapa motor Honda Karisma tidak laku atau kurang diminati, menurut kebanyakan orang, cc besar di motor bebek masih nggak perlu. Dengan pola pikir yang masih begini, akhirnya motor 110cc masih menjadi primadona. Ya ini bisa dibuktikan dengan motor-motor 125 yang lain di era itu juga kurang laku. Contohnya Kawasaki KZ125, Shogun 125, atau bahkan Honda Kirana 125. Semua motor 125 kala itu benar-benar nggak dilirik oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Ditambah lagi, Honda Karisma dalam bawaan pabriknya nih, dengan memiliki cc 125, motor ini hanya bisa ngebut sampai 80 km per jam aja. Padahal kalau dari spek mesinnya, mesin ini menggunakan mesin SOHC 4 tak dengan 2 katup yang menggunakan pendingin udara dengan tenaga sekitar 9,3 PS dan torsi 10,1 Nm. Seharusnya ini motor bisa ngebut lebih dari 80 km per jam. Tapi kenapa motor ini nggak bisa ngebut? Ya ini sebenarnya karena karakter mesin Honda sendiri kala itu. Mesin Honda lama selalu memiliki torsi bawah yang sangat bagus, tapi tenaga tersebut nyaris hilang di kecepatan tinggi. Kasarnya gigi 1 dan gigi 2 ini motor enak banget, tapi kalau udah masuk gigi 3 dan 4 ini motor kayak udah nggak punya napas, nggak bisa digas lagi. Lalu faktor lainnya yang membuat motor ini gagal di pasaran adalah bodinya yang geter. Iya, bodi geter memang sudah melekat dengan Honda di era itu. Tapi di Honda Karisma sepertinya lebih parah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi banyak yang bilang bahan plastik bodi Honda Karisma lebih jelek daripada Honda Supra X 110 dan posisi bautnya kurang mengikat di rangka alias terlalu sedikit. Jadi kalau pengikatnya patah satu, ya udah wassalam. Geter banget itu kepalanya. Dengan lemahnya pengikat dan kualitas plastik yang murahan, seharusnya Honda Karisma adalah raja getar sesungguhnya, bukan Honda Supra. Kenapa bisa? Ya kalau Supra kan terkenal palanya doang yang getar nih. Nah kalau Honda Karisma selain kepalanya yang suka getar, bodinya juga suka getar.
Hal ini bisa terjadi ya karena baut bodi yang nempel ke rangka benar-benar sedikit. Emang sih dengan sedikitnya baut ini jadi gampang buka bodinya, namun resikonya ia gampang getar juga. Getarnya benar-benar getar. Jadi udah bodi getar ditambah mesinnya juga yang terkenal bergetar, benar-benar paket lengkap untuk menjadi raja getar. Lalu selain lambat, memiliki bodi bongsor dan raja getar, Honda Karisma juga memiliki rem belakang yang bisa dibilang ngeblong, alias nggak pakem sama sekali. Kalau kalian pernah naik motor ini, kalian udah injek remnya dalam-dalam, motornya pasti masih jalan gitu aja. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena bentuk paha rem untuk mengungkit kampasnya sangat pendek sehingga daya cengkeramannya kurang kuat. Tapi ya di luar dari itu semua, motor ini adalah salah satu motor Honda yang paling nyaman saat dikendarai. Kenapa? Ya karena motor ini memiliki suspensi yang sangat empuk, ditambah stangnya juga memiliki posisi yang cukup sempurna untuk kebanyakan orang Indonesia. Jadinya kalau kalian suka jalan santai, motor ini cocok banget. Dengan kelemahan yang ada dan kurang disukai oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, akhirnya Honda Karisma didiskontinue pada tahun 2005. Tapi yang didiskontinue yang versi pertamanya ya, karena Honda akhirnya melanjutkan Honda Karisma ke generasi selanjutnya dengan nama Honda Karisma X. Honda Karisma X memiliki bodi yang lebih ramping daripada Honda Karisma D. Namun sayangnya motor ini masih tetap nggak laku. Kenapa bisa? Ya karena Honda hampir berbarengan mengeluarkan motor andalan mereka ke versi 125-nya, yaitu Honda Supra X 125. Berbeda dengan Karisma, nasib Honda Supra X 125 langsung diterima oleh masyarakat dan menjadikan motor Honda Supra 125 menjadi salah satu motor terlaris kala itu. Ya memang sih ya, nama adalah segalanya. Nama Supra sudah melekat banget di masyarakat Indonesia. Coba aja kalau Karisma ini namanya udah menggunakan Supra, mungkin laku-laku aja. Karena mau bagaimanapun, secara tampilan hampir sama dengan Honda Supra X 125 kalau dilihat sekilas. Walaupun tampilan motor ini bapak-bapak banget, tapi di tangan yang tepat, motor ini bisa kencang dan keren. Kayak gini nih. Itulah Honda Karisma 125. Motor ini begitu ikonik di Indonesia, tapi sayangnya gagal di pasaran karena kurang disukai di eranya. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah masih ada yang menggunakan motor ini? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.